Bahasa Arab kelas 12 bab 1 semester 1 Ad-Na'tu wal Man'ut. Al-Qaidah. Kaidah Ad-Na'tu wal Man'ut. Na'at dan Man'ut. Ad-Na'tu artinya yang mengikuti, sedangkan Man'ut artinya yang diikuti. At-ta'rifu pengertiannya, na'at adalah tabi'un yudhkaru li bayani sifatin, sesuatu yang mengikuti yang disebut untuk menjelaskan sifat min sifati man'utihi, menjelaskan sifat dari sifat-sifat yang diikutinya atau man'utnya, au yasifu ma yata'allaqu bihi, atau sifat yang berkaitan dengan man'utnya. Untuk tarkibnya, urutannya, susunannya, man'ut dulu baru na'at. Man'ut yang diikuti, na'at yang mengikuti. Contohnya, ja'at tilmidhu al-mujtahidu. At-tilmidhu sebagai man'ut yang diikuti, al-mujtahidu adalah na'atnya yang mengikuti at-tilmidhu. Untuk syaratnya, asyurutu, syarat na'at man'ut ini, ayutabiqan na'tu man'utahu, na'at itu harus sesuai dengan man'utnya, fi jami'i ahwalihi, pada semua keadaan man'utnya. Al-i'rab, pada keadaan i'rabnya, baik rafa, nasab, dan jar. Kemudian al-ifrad, wal-ifrad wat tathniyah, na'at harus sesuai dengan man'utnya dari segi mufrad dan tasniyahnya, wal jam'i, dan dari segi jamaknya, wat tadhkir, begitu juga harus sesuai dari muzakkar dan muannasnya dan nakirah ma'rifatnya. Kalau kita rincikan, maka dia akan menjadi seperti berikut ini. Pertama, na'at harus mengikuti man'ut dari segi i'rabnya. Kalau man'utnya rofa, na'atnya harus rofa. Begitu juga ketika nasab dan khafan. Yang kedua, kita ambil dari sini, na'at harus mengikuti man'ut dari segi ta'yin kejelasannya, yaitu dari segi ma'rifah dan nakirahnya. Kalau man'utnya ma'rifat, na'atnya juga ma'rifat. Begitu juga ketika nakirah, na'at harus nakirah. Yang ketiga, na'at harus mengikuti man'ut dari segi adat jumlahnya. Jika man'utnya mufrad berbentuk tunggal, na'atnya wajib berbentuk tunggal. Ketika berbentuk ganda atau musanna, man'utnya musanna, na'atnya wajib musanna. Begitu juga ketika jamak, na'atnya harus ikut jamak. Yang keempat, na'at harus mengikuti man'ut dari segi nau atau jenisnya. Jika man'utnya muzakkar, na'atnya wajib muzakkar. Begitu juga ketika man'utnya muannas, na'atnya wajib muannas. Kita lihat contoh yang pertama, marasat talibul jadidu kuratal qadami. At-talibu di sini sebagai man'ut, al-jadidu sebagai na'at. Siswa baru mempraktikkan sepak bola. Al-jadidu sah sebagai na'at karena dia mengikuti man'ut yang berupa talib dari segi muzakkar, al-jadidu muzakkar, man'utnya juga at-talibu muzakkar. Kemudian dia mengikuti dari segi mufradnya, at-talibu mufrad, seorang siswa, al-jadidu juga mufrad. Kemudian dia mengikuti dari segi rofaknya, at-talibu di sini sebagai fa'il, dia marfu, tanda rofaknya adalah dhammah, maka na'atnya juga harus rofa. Kemudian dari segi ma'rifahnya, at-talibu ma'rifat dengan alif lam, al-jadidu juga ma'rifat dengan alif lam. Contoh yang kedua, marasat talibani al-jadidani kuratal qadami. Dua orang siswa laki-laki yang baru, keduanya siswa baru mempraktikkan sepak bola. Di sini dia mengikuti man'utnya ini, mengikuti dari segi muzakkar, kemudian dari segi musanna berbentuk ganda dua. Kemudian dari segi rofaknya, di sini at-talibani sebagai fa'il, tanda rofaknya adalah alif, begitu juga al-jadidani ikut rofa. Kemudian dari segi ma'rifatnya, keduanya ma'rifat dengan alif lam.
Contoh yang ketiga, marasat tullabul jududu kuratal qadami. Perhatikan, tullabu adalah mudzakkar jamak. Tullab ini adalah jamak taksir, sifatnya juga harus wajib jamak al-judud. Kemudian marfu, tanda rofa'nya adalah dhammah. Kemudian dari segi ma'rifatnya, keduanya ma'rifat dengan alif lam. Contoh yang selanjutnya, fahasatit tabibatu al-mahiratu Fatimata fil mustashfa. Al-mahiratu sah sebagai na'at karena dia mengikuti dari segi mu'annas. Al-mahiratu ini mu'annas sebagai na'at karena man'utnya mu'annas. Kemudian dari segi mufrad, at-tabibatu ini adalah mufrad mu'annas, al-mahiratu juga mufrad. Kemudian dia mengikuti dari segi rafa'nya, at-tabibatu sebagai fa'il, al-mahiratu sebagai sifat atau na'at dari at-tabibatu. Kemudian dia juga mengikuti dari segi ma'rifatnya, yaitu keduanya ma'rifat dengan alif lam. Contoh yang selanjutnya, Muhammadun yuhibbu ayyumarisa riyadatan fardiyah fi sahatil bait. Fardiyah sebagai sifat daripada riyadah. Muhammad suka olahraga sendiri di halaman rumah. Sah fardiyah ini sebagai na'at karena dia mengikuti pertama dari segi mu'annas. Mufrad. Fardiyah juga mufrad, mu'annas, kemudian mansuf. Fardiyah ini mansub karena man'utnya mansub. Riyadatan ini sebagai maf'ul daripada ayyumarisa. Kemudian keduanya nakirah. Tanda dia nakirah adalah tanwinnya. Contoh selanjutnya, fariha aliyun wa asdiqa'uhu bil fawzil awwali fi mubarati kuratil qadami. Ali senang, gembira, wa asdiqa'uhu dan teman-temannya bil fawzil awwali, karena juara pertama pada perlombaan sepak bola. Al-awwali ini sebagai sifat daripada al-fawzi. Dia sah menjadi sifat atau na'at karena dia mengikuti pertama dari segi muzakkar, mufrad, majrur. Dia berbaris bawah. Fauzi ini juga berbaris bawah. Kemudian dari segi ma'rifatnya, keduanya ma'rifat dengan alif lam. Kita lihat contohnya. Ini adalah contoh yang salah. Ja'a Zaidun al-aqilatu. Al-aqilatu tidak sah sebagai na'at. Kenapa? Karena ini salah. Di mana letak kesalahannya? Mari kita lihat. Syarat pertama, na'at harus mengikuti man'ut dari segi i'rabnya. Kalau dari segi i'rab dia benar. Zaidun rafa sebagai fa'il, al-aqilatu juga rafa. Kemudian na'at harus mengikuti man'ut dari segi ta'yin, kejelasannya, dari segi ma'rifat atau nakirahnya. Zaidun ma'rifat, ma'rifat dengan alamnya, al-aqilatu juga ma'rifat. Ma'rifat dengan alif lam, tidak ada yang keliru di sini. Ketiga, na'at harus mengikuti man'ut dari segi adat, jumlahnya. Zaid mufrad, al-aqilatu juga mufrad. Ini jelas tidak ada yang keliru. Yang keliru adalah yang nomor 4. Na'at harus mengikuti man'ut dari segi nau' atau jenisnya, muzakkar dan muannasnya. Di sini Zaidun adalah muzakkar, sedangkan lafaz al-aqilatu ini muannas, ada tak marbutahnya. Maka ini keliru. Karena dia tidak memenuhi syarat, yaitu tidak mengikuti man'ut dari segi nau'nya atau muzakkar muannasnya. Jadi yang benar adalah ja'a Zaidun al-aqilu. Telah datang Zaid yang berakal. Contoh selanjutnya, ra'aitu Muhammadan al-mahiru. Kata al-mahiru sebenarnya akan menjadi sifat dari Muhammadan, namun di sini keliru. Kita lihat kelirunya di mana. Kata al-mahiru, kelirunya adalah pertama, na'at harus mengikuti man'ut dari segi i'rabnya. Jika man'utnya rofa, na'atnya juga harus rofa. Begitu juga ketika nasab dan khafad. Di sini ternyata tidak. Muhammadan ini adalah man'utnya karena dia sebagai
maf'ulun bih, mahalnya adalah nasab, sedangkan al-mahiru di sini adalah marfu. Maka ini adalah keliru. Nomor 2 tidak ada yang keliru, nomor 3 juga, begitu juga nomor 4. Jadi yang benar seharusnya di sini adalah ra'aitu Muhammadan al-mahira. Aku melihat Muhammad yang pintar. Demikian, mudah-mudahan penjelasan ini bisa membuat kita paham. Sekian dan terima kasih.